Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmun Najib Isnaini dari kelas A7 program studi PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi tentang dua ibadah penting dalam Islam, yaitu puasa dan zakat. Keduanya merupakan bagian dari rukun Islam yang menjadi pondasi utama dalam membangun keislaman, dalam membangun keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang puasa. Puasa atau dalam bahasa Arab disebut dengan syaum atau syam. Secara bahasa berarti menahan diri makan, minum, serta menahan hawa nafsu dan ucapan yang buruk, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga jalan menuju ketakwaan. Melalui puasa, Allah mendidik kita untuk mengendalikan diri, menahan amarah, menundukkan hawa nafsu, dan memperbanyak amal ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian berpuasa. Pada bulan itu pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. H.R. Ahmad. Puasa Ramadan diwajibkan kepada setiap muslim yang telah baligh, berakal, dan mampu melaksanakannya. Namun Islam juga memberi keinginan bagi mereka yang memiliki uzur seperti sakit, bepergian jauh, atau wanita yang sedang haid dan nifas. Mereka diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi wajib menggantinya di lain hari atau dengan fidyah sesuai ketentuan syariat Islam. Selain puasa wajib Ramadan, Islam juga menganjurkan puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal,
puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa pertengahan bulan Hijrah atau Ayyamul Bid'ah. Semua puasa sunnah ini mengajarkan kita untuk selalu melatih keikhlasan dan menambah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah puasa juga mengandung hikmah dan manfaat yang luar biasa. Dari sisi spiritual, puasa menguatkan iman dan melatih kesabaran. Seseorang yang berpuasa akan lebih mudah mengendalikan diri dari amarah dan perbuatan maksiat. Dari sisi sosial, puasa menumbuhkan empati terhadap kaum fakir miskin yang sering merasakan lapar. Dengan merasakan lapar, kita menjadi lebih peka dan terdorong untuk membantu sesama. Dari sisi kesehatan, para ahli medis juga menyebutkan bahwa puasa dapat membantu mengatur sistem pencernaan, mengurangi kadar gula darah, menurunkan lemak tubuh, dan membersihkan racun di dalam tubuh. Jadi puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menyucikan jiwa dan menyehatkan tubuh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara dan hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya seperti hari yang ditinggalkan. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu menunjukkan bilanganmu dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dengan demikian puasa adalah waktu terbaik untuk memperbanyak amal, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menerokan ampunan keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakat yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Dalam istilah syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan kadar tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa zakat bukan hanya bentuk kewajiban sosial, tetapi juga pembersihan jiwa. Harta yang dizakati menjadi bersih dan penuh keberkahan, sedangkan jiwa orang-orang yang berzakat menjadi tenang karena telah berbagi kepada sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Islam itu dibangun atas 5 perkara yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Zakat terbagi 2 macam. Di antaranya yang pertama adalah zakat mal atau disebut dengan zakat harta. Dikeluarkan dari harta seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, perniagaan, dan ternak jika sudah mencapai nisab dan haul. Yang kedua, zakat fitrah atau zakat badan. Dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan. Besarnya 1 jiwa sekitar 2,5 kg beras atau makanan pokok. Zakat fitrah ini berfungsi untuk mensucikan diri dan membantu kaum fakir miskin agar ikut merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakat fitrah itu sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Adapun golongan yang berhak menerima zakat disebut dengan asnaf samaniyah, yaitu 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, ketiga amil pula zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang yang berhutang atau qarim, yang ketujuh pejuang di jalan Allah fisabilillah, yang terakhir musafir yang kehabisan bekal. Zakat mengandung hikmah yang dalam. Dengan berzakat kita menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, menjauhkan diri dari sifat kikir, serta memperkuat persaudaraan antar umat Islam. Zakat juga menjadi sarana untuk menghapus kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, menciptakan keseimbangan ekonomi, serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan tentang puasa dan zakat kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Puasa mendidik jiwa agar sabar, ikhlas, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat mendidik hati agar dermawan, peduli, dan terikat oleh harta. Melalui puasa kita memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan melalui zakat kita memperbaiki hubungan dengan sama manusia, hablum minannas. Maka marilah kita laksanakan kedua ibadah ini dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, agar hidup kita penuh keberkahan, hati kita menjadi tenang, dan rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Semoga kita semua tergolong dalam orang-orang tersebut. Demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.